Jika dua belah pihak, penjual dan pembeli, tapi penjual memberikan banyak harga sesuai dengan jumlah berapa bulan dia akan dikreditkan, apakah itu termasuk dua harga dan riba? Iya, ini dua harga yang dilarang. Kalau penjual mau jual kredit, ya sudah. Ini cicil 3 tahun Pak ya, per bulannya 500.000 misalnya, ya udah. Nah, pembeli boleh nawar, gimana kalau 400.000 aja? Nah, boleh. Nawar jumlah cicilannya boleh, nawar jumlah tahunnya boleh. Ya boleh, sebulan 500.000, tapi jangan 4 tahun ya, 3,5 tahun ya, otomatis kan nilainya jadi turun. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh, kalau 5 tahun sekian, kalau 3 tahun sekian, kalau 2 tahun sekian. Nah, ini yang tidak boleh. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu barang dengan dua harga. 4 tahun sekian, 2 tahun sekian. Apakah harga cash dengan harga kredit itu harus sama berapapun lama kreditnya? Beda nggak masalah, asal jangan ditawarkan kayak tadi ya. Semua orang tahu di pasar itu harganya 1 juta, tapi saya jual 2 juta atau 2,5 juta. Semua orang tahu. Tapi di saya boleh nyicil 13 bulan, 14 bulan. Boleh kan? Boleh. Boleh. Asal tidak ditawarkan mau cash sekian, mau kredit sekian, gitu ya. Jika BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan diwajibkan oleh pemerintah, bagaimana hukumnya? Sesuatu yang haram, jangankan pemerintah, ibu kita ya, ibu kita, kiai kita, ulama kita, siapapun lah, kalau itu haram tidak boleh kita taati ya, kecuali mubah. Berhenti di lampu merah kan mubah, kemana-mana naik motor pakai helm kan mubah. Tapi karena perintah penguasa, ya menjadi wajib kita taati. Kalau haram tidak boleh. Apa kalau pemerintah nyuruh kita nyukur jenggot, kita harus cukur jenggot kita? Kan tidak. Nyuruh PNS wanita tidak boleh pakai jilbab, ditaati? Ya jangan ya. Kecuali kita tidak bisa milih, tiba-tiba sebagai karyawan nama kita sudah masuk di daftar BPJS, ya kan bukan kita yang daftar, bukan kita, nggak ada pilihan. Tiba-tiba begitu sakit langsung dapat gratis, ditanggung, ada yang nanggung BPJS, ya itu kan bukan pilihan kita, nggak masalah. Adakah unsur judi dalam asuransi bisa hilang jika diniatkan untuk sedekah tolong menolong? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau betul sedekah tolong menolong yang jelas lah, itu sepupu no, keponakan miskin, tetangga sebelah no, nggak bisa bayar SPP anaknya, no, si fulan banyak sekali, atau masuk di kotak amal masjid. Kalau betul mau tolong menolong, mau sedekah ya, masuk pakai lewat seperti ini, itu udah jelas sekali gitu. Bagaimana kalau BPJS-nya gratis? Halal, jelas halal kalau gratis ya, namanya doang kan ya. Kalau gratis asuransi bukan? Ya bukan lah. Kalau gratis ya dikasih uang, masa dikasih uang haram ya. Cari yang gratis, halal. Berarti kan kita tidak setor apa-apa. Yang bikin haram kita setor uang, lalu dapatnya beda dengan setoran kita lebih
riba. Bisa dapat sekian, gharar. Ya. Kalau kita dapat banyak, kita untung. Kalau dapat sedikit, kita rugi. Maisir, judi. Ya. Adapun kita gratis, nggak setor apa-apa, mana ribanya, mana judinya, mana maisirnya, mana gorornya, nggak ada. Ya, kalau gratis betul-betul halal. Kalau masalah gadai mobil, kita kasih uang 10 juta, mobilnya saya pakai, apakah boleh? Tadi kan, berarti mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan dari piutang kita. Kan 10 juta itu balik lagi nggak ke kita? Balik lagi kan, apa namanya? Piutang. Dia ngutang ke kita. Kok dapat keuntungan? Itu ainur riba, inti riba di situ. Karena dalam Islam, ketika kita memberikan pinjaman, piutang, niatnya hanya boleh satu. Apa? Nolong, cari pahala. Adakah, bolehkah niat lain? Nggak boleh. Cuman satu, nolong. Oleh karena itu, orang yang memberikan pinjaman mendapatkan pahala seperti sedekah. Ya. Ada riwayat separuh dari sedekah, walaupun dikembalikan. Ada lagi riwayat selagi uang itu belum kembali, pahalanya bertambah lagi. Apalagi ketika sudah melewati batas tempo. Utang piutang kan biasanya nanti ya tanggal 10 Januari saya balikin, tanggal 11 belum bisa, 12 terus sampai Februari, Maret terus nggak bisa. Tambah pahala. Teman saya pernah kasih modal buat usaha dengan perjanjian bagi hasil. Qadarullah, di tengah jalan modal tidak bisa balik karena yang bersangkutan meninggal. Ini pelajaran besar bagi kita nih. Jadi kalau antum bagi hasil, apalagi lagi dengan jumlah yang banyak, itu semua kemungkinan harus ditulis. Ya, meninggal, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, sakit menahun, ya, ditulis. Kalau saya meninggal, nanti bagaimana? Kalau nanti ada gempa sehingga gedung yang kita bangun ini roboh, gimana? Gitu. Kalau itu tertulis, insya Allah nggak ada pertanyaan seperti tadi. Ya tinggal ikuti aja perjanjiannya. Ya, jangan gampangin, seolah kita ini jauh dari ajal, seolah kita ini jauh dari bencana. Jangan. Ya. Jika kita sebagai pengurus masjid, apakah boleh uang infak masjid digunakan di luar untuk kebutuhan masjid? Misalnya membantu fakir miskin di sekitar masjid. Boleh dengan diumumkan, ya, diumumkan saja. Ya. Saya kira jamaah masjid juga ridho, mungkin malah senang, bangga ya, daripada masjid itu numpuk-numpuk saldonya sampai ratusan juta, sampai miliaran, sementara 300 meter dari situ ada yang kelaparan, 400 meter dari masjid itu ada orang yang mau jualan nggak punya modal. Ya. Mendingan yang ratusan juta itu diberikan kepada fakir miskin itu. Ya. Saya kira jamaah yang ngisi kotak amal masjid itu
malah senang, malah bangga, ya. Yang tidak boleh buat konsumsi makan-makan para pengurus rapat. Ini jangan, ya. Kalau pengurus itu rapat, ada makan-makannya, lebih baik, bukan lebih baik, harus dari uang pengurus itu, salah satu pengurus itu, atau patungan, ya. Jangan pakai kotak amal, nggak boleh, ya. Apa sabda Nabi tentang dosa? Apa sabda Nabi tentang dosa? Ya. Engkau nggak mau orang lain tahu, nah, itu ciri-ciri dosa. Dosa yang ghairu mahdoh. Kalau dosa mahdoh nggak berlaku sabda Nabi ini. Berapa banyak orang yang melakukan bid'ah dan bangga orang lain tahu. Ini ghairu mahdoh, ya. Kalau engkau melakukan sesuatu kemudian engkau nggak mau ada orang lain tahu, nah itu ciri-ciri dosa, ya. Coba pengurus berani nggak ngumumin, ya. Saudara, pengeluaran minggu ini, ya, rapat pengurus di puncak ini, buat makan-makan di puncak, habis 4 juta, berani nggak gitu di depan jamaah? Insya Allah berani. Nah, itu ciri-ciri dosa, malu kan, ya. Coba kalau buka fakir miskin, buat buka bersama menyantuni anak yatim, nggak malu. Kalau buat makan-makan pengurus, insya Allah malu. Nah, itu ciri-ciri dosa. Engkau tidak mau orang lain tahu. Sujud adalah saat sedekat-dekatnya makhluk dengan Rabbnya. Apakah boleh sujud kapan saja di luar yang dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Sujud ibadah bukan? Jelas ibadah. Hukum asal ibadah apa? Hukum asal ibadah haram. Jadi sujud itu haram. Sujud itu tidak boleh, haram, berdosa, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi contohkan sujud dalam sholat. Yang di luar sholat sujud apa? Sujud syukur. Apalagi? Sujud tilawah. Ada lagi? Nggak ada kan? Di luar sholat cuma sujud syukur, sujud tilawah. Apalagi coba? Nggak ada, ya. Maka jika ada orang sujud di luar sholat, di luar sujud tilawah dan sujud syukur, haram. Walaupun menyerupai sujud, ya. Dan itu sebagai penghormatan, ya. Menyerupai sujud, menyerupai ruku, apa? Haram itu. Mirip-mirip sujud, mirip-mirip ruku, apa? Sungkem kan? Gitu. Kecuali ada keperluan, ya. Ngepel misalnya, ngepel kan mirip-mirip sujud. Ada keperluan, ya kan? Kalau sungkem keperluannya apa? Manfaat sungkem apa? Manfaat ngepel udah jelas, biar bersih, ya. Manfaat sungkem apa? Nggak ada manfaatnya. Orang yang kita sungkemin itu terus jadi seger, yang kurus jadi gemuk, yang gendut jadi langsing karena disungkemin, kan enggak. Dia nggak punya manfaat, kesombongan aja. Kesombongan, dia sombong, ya. Bangga anak cucunya pada sungkem, nggak ada manfaatnya, ya. Apalagi dia marah kalau tidak disungkemin, lebih besar dosa. Dalam hal penghormatan sudah dibatasi oleh Islam. Apa? Salaman, boleh mu'anaqah, ya, rangkulan. Jika kita baru mengenal ilmu sunnah, apakah hanya boleh satu ustadz, satu guru saja yang kita ikuti? Kalau membatasi, ya jangan. Saya mau fulan saja, nggak mau sama yang lain. Alasannya apa? Padahal sama-sama salaf, sama-sama sunnah, ya. Kecuali antum siqah, antum siqahnya cuma satu, ya silakan.
gitu. Kalau antum sikoh dan sama-sama salaf, sama-sama sunnah, ngapain dibatasi? Ya, kecuali antum taunya cuma dia. Di kampung ini yang salaf cuma beliau, ya sudah. Antum tidak bisa keluar dari kampung itu. Karena satu dan lain hal. Intinya jangan membatasi. Jika seorang duda menikah tapi masih dibayang-bayangi mantan istri, bayang-bayang itu apa maksudnya? Ada bayangan gitu? Yang jelas-jelas sudah bercerai, apakah orang tersebut sedang melakukan zina hati? Maksudnya masih membayangkan mantan istrinya begitu? Jika seorang duda menikah tapi masih dibayang-bayangi mantan istrinya yang sudah bercerai. Ya, kalau ingatan kan tentu kita tidak bisa bukan niat kita kan? Tiba-tiba teringat gimana? Kecuali sengaja diingat-ingat, fotonya disimpan di dompet, nah itu kan sengaja, biar nanti kalau kangen bisa buka fotonya di dompet atau di handphone. Nah itu yang dosa, karena kan ya sudah tidak sah lagi. Mantan istri ya bukan istri, tidak boleh boncengan, tidak boleh salaman dan seterusnya, ya kayak orang lain aja. Tapi kalau tiba-tiba ingat tanpa sengaja ya nggak masalah ya. Atau kalau masih hidup ya nikah lagi, ya kan? Istri kan nggak harus satu, ya kan? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5 ya nggak boleh kan? Belakangan ini banyak umat Islam merayakan Maulid dengan doa bersama dan sholawat. Apakah di zaman Nabi dan sahabat dulu juga ada hal seperti ini? Tidak ada, sama sekali. Tidak ada, sama sekali. Barangkali kata-kata Maulid itu Rasul dan para sahabat bertanya. Maulid memang bahasa Arab, hari lahir, ya. Ya tentu semua orang punya Maulid kan. Semua orang punya hari lahir. Antum tahu yang pertama kali merayakan hari lahir tokoh siapa? Siapa? Iya, Nasoro kan? Nasoro kan? Merayakan hari kelahiran Nabi Isa, Yesus, mereka bilang. Itu yang terjadi. Kenapa kaum muslimin jadi ikut-ikutan? Iya kan? Kenapa kaum muslimin jadi ikut-ikutan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal selama Nabi hidup, selama Abu Bakar hidup, selama para sahabat hidup, bahkan selama tabi'in hidup, bahkan atba'ut tabi'in, belum ada itu. Zaman Imam Malik, zaman Abu Hanifah, enggak ada. Oleh karena itu mereka para aimatul arba'ah ini, apalagi Sufyan bin Uyainah, apalagi Atha bin Abi Rabah, enggak pernah mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Enggak ada. Apalagi sahabat bilang Maulid Nabi bid'ah, enggak ada. Kenapa? Ya belum ada Maulid Nabi. Gimana mau bilang Maulid Nabi bid'ah? Orang Maulid Nabi belum ada yang merayakan. Mulai ada yang merayakan Maulid Nabi itu akhir abad ketiga, awal abad keempat, udah 300 tahun setelah Nabi wafat di Mesir. Bayangkan, bukan Mekah, bukan Madinah, Mesir. Siapa yang berkuasa hari itu di Mesir? Iya, Bani Fatimiyah, pemerintah Rafidhah Syiah. Kalau sekarang Iran, dulu di Mesir Bani Maimun Al-Qaddah. Awalnya bukan Maulid Nabi. Awalnya bukan Maulid Nabi. Yang mereka pertuhankan
Maulid Husain, kemudian Maulid Hasan, kemudian Maulid imam-imam mereka. Lalu untuk menarik simpati kaum muslimin ditambah Maulid Nabi SAW. Mana mungkin ada sebuah kebenaran baru muncul 300 tahun setelah Nabi wafat. Ya. Dan kapan Nabi lahir berselisih para ulama. Sebagaimana berselisihnya kapan Nabi Isa Yesus mereka bilang lahir 25 Desember itu masih perselisihan yang membantah mereka sendiri. Gitu ya. Karena memang hari itu tidak seperti hari ini. Hari ini kan pasti ada akte, ya kan? Bayi siapapun harus tertulis tanggal berapa, bulan berapa, sampai jamnya. Hari itu tidak. Di samping itu ketika Nabi lahir, sudah adakah yang tahu bahwa bayi ini calon manusia termulia di muka bumi? Sudah ada yang tahu? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak seperti lamunan orang-orang Syiah Rafidhah, ada ini, ada itu, Abdul Muthalib bisa tahu ini bayi akan menjadi nabi. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya. Makanya bayinya beliau dengan bayinya Abu Bakar, bayinya Umar sama aja, bayi. Maka tidak diingat-ingat hari ini tanggal berapa, hari ini hari apa, dan seterusnya, kecuali Nabi sendiri yang mengatakan, aku lahir hari Senin. Tanggal beliau nggak sebut, bulan beliau nggak sebut, tahun beliau nggak sebut. Dan hari Senin, dan jawaban Nabi, aku lahir hari Senin, itu ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Nah, ini dijadikan oleh mereka dalil. Itu kan Nabi merayakan hari lahir kan, makanya beliau puasa. Justru dalil ini menampar mereka sendiri. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan puasa? Di mana-mana Nabi, para sahabat merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, hari besar, itu dengan makan-makan, minum enak, pakaian bagus, bukan puasa. Malah haram berpuasa 1 Syawal, 10 Dzulhijjah haram berpuasa. Bagaimana Nabi hari Senin, hari kelahiran beliau puasa, dibilang merayakan hari kelahiran, kosong pakai puasa. Dan begitulah ahlul bidah, ketika berdalil, justru dalil itu menghancurkan diri mereka sendiri, menampar diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum